Shalom, salam sejahtera. Saya dalam kesempatan ini akan menjelaskan tentang perumusan tujuan pembelajaran dengan elemen atau dengan format A, B, C, D oleh Dr. Yonas Muanley, Magister Teologi. Pada halaman yang kedua, dengan informasi yang sama, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran berbasis format A, B, C, D, dengan harapan bahwa rekan-rekan yang menonton video ini dapat mengetahui, dapat mendengar, dapat membaca secara jelas. Kita ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran. Secara sederhana saya mengartikan tujuan pembelajaran tidak lain adalah proses perubahan yang terjadi dalam diri setiap orang. Tentu perubahan ini berhubungan dengan kompetensi, kemampuan melakukan sesuatu. Sehingga kompetensi yang dimaksudkan dalam definisi ini meliputi kecakapan yang berhubungan dengan kemampuan pengetahuan atau kognitifnya, kemudian afektif, dan juga kecakapan melakukan sesuatu atau keterampilan melakukan sesuatu. Ranah ini disebut dengan ranah psikomotorik. Jadi dalam pembelajaran, tujuan yang hendak dicapai itu meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan harapan bahwa perubahan-perubahan itu memungkinkan setiap orang berkarya dalam masyarakat untuk kelangsungan hidupnya dan juga untuk bernilai di hadapan Tuhan. Ada filosofi yang perlu diperhatikan dalam perumusan tujuan pembelajaran, yaitu dalam mengajar perlu kita memperhatikan apa yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita tidak lain adalah perubahan apa yang kita harapkan agar terjadi dalam diri peserta didik atau mahasiswa setelah kegiatan pembelajaran per pertemuan, pertemuan pertama, kedua, dan seterusnya sampai pertemuan ke-16. Apa yang menjadi pertemuan, tujuan pertemuan maksud saya, dan seluruh pertemuan terstruktur mulai dari pertemuan 1 sampai 14 itu kita mesti merumuskan sebuah tujuan secara umum yang disebut dengan tujuan mata kuliah atau mata pelajaran, yang disebut dengan istilah terkini adalah capaian pembelajaran mata kuliah kalau di tingkat perguruan tinggi. Atau filosofi berikutnya yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah peserta didik atau mahasiswa atau katakanlah peserta seminar bisa apa atau mampu apa dari materi yang kita ajarkan. Jadi kalau mata kuliah, mata pelajaran apapun yang diberikan kepada kita, pada waktu merumuskan tujuan harus diingat. Mereka bisa apa dari mata pelajaran yang saya berikan atau yang rekan-rekan sampaikan kepada mahasiswa atau peserta didik. Kalau ini dipahami secara baik, maka kita akan lebih mudah menyusun tujuan pembelajaran. Jadi mampu apa atau bisa apa menjadi filosofi yang menolong kita dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Sekarang kita melatih diri untuk membuat perumusan tujuan pembelajaran yang berdasarkan elemen atau format A, B, C, D. A-nya adalah audiens atau peserta, siapa yang menjadi peserta. Kemudian B-nya adalah behavior, artinya perilaku atau kompetensi. C-nya adalah condition atau kondisi. Dalam kondisi apa perubahan perilaku itu dapat tercapai. Lalu D-nya adalah degree atau tingkatan. Standar pengukurannya seperti apa? Sehingga kita mengetahui bahwa behavior itu tercapai.
Kita memberi contoh, dalam kasus ini saya memberi contoh pendidikan agama Kristen multikultural. PAK-nya itu kepanjangan singkatan dari pendidikan agama Kristen multikultural atau pendidikan agama Kristen majemuk. Contoh dalam membuat rumusan tujuan seperti ini. Capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut dengan CPMK Pak Multikultural. Mahasiswa STT IKSM Santosa ASI semester 4, karena memang saya mengajar di STT ini, karena itu menjadi home base saya, maka audiens dari mata kuliah Pak Multikultural adalah mahasiswa STT IKSM semester 4. Tentu ada semester 1, semester 2, semester 3, dan seterusnya. Tetapi audiens saya adalah semester 4. Jadi semester 4 itu menjadi audiens saya. Atau ini ya audiens, sehingga saya tulis dalam kurung A. A itu maksudnya audiens. Lalu behaviornya atau B-nya adalah mampu menjelaskan dan menerapkan. Perhatikan kata menjelaskan dan menerapkan. Ini biasanya KKO, kata kerja operasional. Jadi mampu menjelaskan dan menerapkan nilai-nilai pendidikan agama Kristen multikultural seperti saling menghormati, saling menghargai, dan seterusnya. Mampu menerima perbedaan itu nilai-nilai multikultural. Jadi B-nya adalah menjelaskan dan menerapkan nilai-nilai pendidikan agama Kristen multikultural setelah mengikuti proses perkuliahan. Jadi kondisinya adalah perubahan kemampuan dalam hal menjelaskan dan menerapkan itu akan terjadi setelah peserta didik atau audiens mengikuti proses perkuliahan. Sehingga rumusannya adalah dalam bagian condition atau kondisi setelah mengikuti proses perkuliahan. Minimal 14 kali dari 16 kali pertemuan yang ditetapkan dalam standar proses pembelajaran. Ini degree-nya. Jadi waktunya adalah 16 kali pertemuan. Mahasiswa diizinkan 14 kali pertemuan. Nah, itu rumusan dari tujuan pembelajaran mata kuliah dengan format A, B, C, D. Demikian penjelasan saya tentang perumusan tujuan berbasis A, B, C, D. Dan terima kasih. Tuhan memberkati.